Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid din wa dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wa mufassirin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khusus safaha fi 'ulumin kitab wa faqih wa jami'i masyayikhina fi silsilati ta'limina wa ta'allumina wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabi'an ikhtilafur riwayati 'anis sahabati. Ini masih membahas asbabu ikhtilafil qiraat wa ta'addudiha. Ikhtilafu qiraatin nabi, ikhtilafu takririn nabi li qiraatis sahabat. Lalu ikhtilafun nuzul. Dan yang sekarang nomor 4 adalah ikhtilaf ar-riwayati 'anis sahabat. Dzalika utawi mengkono utawi hal tersebut yaitu ikhtilafur riwayah anis sahabah. Iku annas sahabata bahwasanya para sahabat iku qad ikhtalafa teman-teman berbeda. Iya benar itu ya. Apa akhdhuhum pengambilan mereka, artinya mereka belajar kepada Nabi, ngambil ayat, ngambil riwayat, ngambil qiraat lil Qur'ani maring Al-Qur'an. Artinya mereka ini mengambil Al-Qur'an, belajar dari min fayyir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari sisi Rasulullah, artinya dari mulut Rasulullah ketika mengajarkan Al-Quran. Kan kemudian sahabat ini mengajarkan ke generasi berikutnya, mengajarkan ke sahabat yang lain, yang boleh jadi sahabat itu tidak belajar tentang ayat ini kepada Hadratur Rasul. Ya, jadi sahabat-sahabat ini. Faminhum mongko iku setengah saking sahabat. Man utawi sahabat, utawi seseorang. Ini berarti kalau bagian dari sahabat ya sahabat, seorang sahabat. Akhadha yang mengambil sopoman biharfin kelawan satu harf. Wa minhum. Jadi gini. Sahabat-sahabat yang belajar kepada Rasulullah, belajar ngaji itu ya, ngambil ayat Al-Quran, ngambil qiraat Al-Quran. Ada sahabat itu yang hanya mendapatkan satu harf. Ada yang wa minhum man akhadha biharfaini au aktsara. Ada yang mengambil dari Rasulullah itu lebih dari satu harf. Bisa 2, bisa lebih. Makanya sampai enggak usah heran, enggak usah bingung kalau umpama
dalam sanad kiroat, ya, kita ambil contoh Imam Asim saja. Asim itu punya 2 perawi, perawinya banyak sebenarnya, cuma kemudian dibatasi 2 di dalam At-Taisir fi As-Sab'ah oleh Imam Abu Amr Ad-Dani itu. Kemudian antara Syu'bah dengan Hafiz itu ada beberapa, walaupun tidak banyak, tapi ada perbedaan. Maka berarti Imam Asim ini mengambil dari gurunya Abu Abdurrahman As-Sulami itu tidak hanya 1 harf. Abu Abdurrahman, ya, Imam Asim kan belajarnya ke Abu Abdurrahman As-Sulami, ke Zirin bin Hubaish. Ada 1 lagi. Ini belajar ke sahabat. Nanti muaranya sahabat ada Ubay bin Ka'ab. Lah Ubay ini sama-sama ngajarkan ke Zirin, sama-sama ngajarkan ke As-Sulami. Tapi berbeda, maka Ubay bin Ka'ab ini mengambil dari Rasulullah itu lebih dari 1 harf, gitu loh. Nggak bingung kan? Insya Allah nggak bingung. Kalau bingung gocean. Gocean konconi. Sampai nggak apa-apa. Bingung-bingung dikit. Saya tadi masuk sini malah bingung double. Kaget saya. Ada tempat sampah besar itu. Saya lihat isinya. Tak kira kucing. Karena ada namanya pus. Pus itu kan kucing ya. Tak kira isinya kucing. Tiba-tiba baru kali ini ada pus, isinya paket. Wah, luar biasa. Makanya saya bingung tadi. Saya di sini tadi agak mau oleng jatuh. Karena saya bingung. Butuh pegangan. Kakak guyon, rek guyon ya. Siapa yang berijtihad? Memang ma'had luar biasa kan. Ijtihad. Jadi tempat sampah itu bisa tempatnya paket. Dimana wonge bengok-bengok paket ya kan. Mending ngono ae. Cuma nanti hati-hati kalau ada orang yang nyari barang-barang bekas itu pemulung itu dikira tempat sampah itu. Iki api-api barangnya. Kau jangan salahkan. Ya. Nanti kalau saya ketemu pemulung saya tunjukkan di sana sampahnya bagus-bagus masih saya gelan di BTK. Nek paket semen diwadahi apa? Jais. Hah? Kardus. Box. Ndi kumang wa minhum man akhadha biharfaini au aktsara. Kama anna qurra al-masahif. Qurra. Kama kaya sesuatu anna qurra al-masahif. Bahwasanya qurra'nya piro-piro mushaf al-Utsmaniyati kang bangsa Utsmani. Kan mushaf Utsmani itu ada qori atau qurra yang mengawal. Ada namanya Abdullah ibnu As-Sa'ib, ada namanya Abu Abdurrahman As-Sulami. Jadi Abu Abdurrahman As-Sulami itu yang ngawal mushaf Utsmani yang ke daerah Kufah. Makanya di Kufah itu Imam Hamzah, Imam Ali Al-Kisai itu juga murid dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Lah kok Hamzah beda bacaan, beda qiraat dengan Asim, berarti Abu Abdurrahman As-Sulami dari sahabat sudah belajar lebih dari 1 harf, gitu loh. Makanya kemudian diajarkan juga berbeda. Makanya ini namanya ikhtilafur riwayah anis sahabat. Tapi kalau ditanya sahabat terus belajar riwayatnya dari siapa? Ya dari Nabi. Memang sumbernya yang pertama kemarin kan ada ikhtilafu qiraatin Nabi. Makanya sahabat yang jadi sandaran itu juga berbeda. Anna qurra al-masahifil Utsmaniyati minas sahabat, dari kalangan sahabat. Iku kanu ono sapa mereka itu dulu kanu iku ala ilmin bil qiraatil mukhtalifati. Ala ilmin itu maksudnya menguasai pengetahuan, wawasan, ilmu tentang qiraat.
ala ilmin ing atase ilmu bil qiraati kelawan qiraat al mukhtalifati yang berbeda-beda. Jadi di zaman Utsman itu memang ada qori pendamping yang itu yang ngawal, tapi di samping itu ada sahabat-sahabat yang juga mengajarkan ke para generasi tabi'in. Sahabat ini, sahabat ini, sahabat inilah. Sahabat-sahabat ini kan yang diperoleh dari Rasulullah, itu kan kiroatnya ada yang mengambil satu harf, maka itu yang diajarkan. Ada yang lebih dari satu harf, maka itu juga diajarkan. Maka ini kiroat semakin berkembang ketika itu. Tapi berkembangnya dalam arti, dalam sisi pengajaran. Bukan kiroatnya yang dikembangkan, ijtihadnya bukan. Karena kiroat itu bukan ijtihadi, tapi tauqifi. Itu dulu pernah kita bahas. Tauqifi itu given. Sudah dari sononya dikasih begitu. Sudah. Ini yang kemudian nanti menjadi pemantik munculnya ilmu-ilmu di dalam kajian bahasa Arab. Jadi mulai dari kiroat. Walaupun ketika itu kiroat belum menjadi satu disiplin seperti hari ini. Ada ulumul kiroat, ada ilmu kiroat sendiri. Dulu belum. Tapi materi kiroatnya sudah ada. Walidzalika dan karena hal tersebut. Jadi sebabnya kan karena tadi itu ya. Saya ulangi, mohon maaf ya kalau diulang-ulang bolak-balik. Enggak apa-apa ya. Sama nojok bosen-bosen. Jelas no bualan balennya. Wis tahu. Memang ilmu itu harus diulang-ulang. Itu biar kita betul-betul tathbit fi fuadina. Sama terus yang ngono ngaji yang ngono. Kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu. Itu kan bisa kita terapkan di banyak hal itu. Jadi ngulangi itu untuk penegasan, untuk penguatan. Sampai itu masuk alam bawah sadar sampean, itulah yang kata peneliti hari ini, para ahli neurologi, itu orang itu punya namanya long memory. Ini malah cerita mana ini. Long memory itu apa? Itu memori yang masuk ke dasar alam bawah sadar kita, sehingga itu nanti yang secara otomatis kalau diperlukan dia akan keluar. Makanya orang itu kenapa sih kok tidak boleh melakukan sesuatu yang buruk termasuk dalam ucapan. Sama lihat ya, kemarin kan kita bicara tentang kemukjizatan Al-Quran ya, sekilas ya. Yang ditantang oleh Al-Quran, seperti kemarin ya, kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Am yaquluna naftara qul fa'tu bi asyri suwarim muftariyat bi asyri suwarim mithlihi muftariyat wa da'u man istata'tum dan seterusnya min dunillah. Nah, lalu tantangan-tantangan itu ternyata karena memang ketika itu orang-orang yang dihadapi itu adalah ahli-ahli di dalam sastra. Maka tantangannya itu dari sisi bahasanya. Padahal ternyata setelah digali lagi, i'jazul Quran itu ada al-i'jaz al-lughawi, ada al-i'jaz al-ma'nawi. Nah yang maknawi ini penjelasannya juga banyak. Saya kemarin tuh kuliah dengan Profesor Hadi Hidayat. Beliau itu termasuk guru besar yang sepuh. Dulu dosen saya waktu saya S2 di Jakarta. Sekarang ketemu lagi di sini. Beliau sekarang usia 81 tahun. Sudah pensiun sebenarnya. Cuman beliau tetap ngajar di sini karena S3 pertama kali PBA itu di UIN Malang dan dulu yang mendirikan termasuk beliau. Jadi beliau masih ngajar ke sini. Cuman kalau ngajar hanya satu kali datang di awal perkuliahan sama nanti akhir. Dan itu langsung dirapel.
Jadi Rabu kemarin kuliah mulai pagi, mestinya biasanya beliau sampai malam, cuman kemarin hotelnya agak jauh, jadi kemarin sampai menjelang maghrib. Sedino bleng, tapi ya memang nggak kehabisan bahan karena pengalaman dan wawasannya sangat luas beliau. Ini tak cerita nih, yang beliau sampaikan saya ceritakan kesampaian. Biar ada runtutan sanadnya. Beliau bicara tentang balaghah, tentang keindahan bahasa Al-Quran dan seterusnya. Jadi ternyata al-i'jaz al-ma'nawi yang ada di balik bahasa itu sendiri. Ini bisa masuk al-lughawi, bisa masuk al-ma'nawi. Itu Quran tuh Masya Allah itu. Contoh. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Itu kalau orang mau berpikir, kenapa di situ menggunakan khalaqahunna? Padahal itu kembalinya, marjaknya itu kembali kepada latas judu lisyamsi wala lil qamar. Kan asyams dan al-qamar. Tapi kenapa kok di situ hunna? Kok ndak ha atau huma? Kan loro yuk asyams dengan bulan. Oh. Saya tahu jawabannya, itu cari sendiri. Mana? Ya Allah, itu kalau semakin kita gali Al-Quran itu luar biasa. Ini ada yang kemudian saya kembangkan sendiri ya. Oh begini. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kullaha itu hanya ke asma. Tsumma 'arada hum 'alal malaikah. Kenapa kok hum? Padahal humnya itu kembalinya ke asma, mestinya tsumma 'aradaha. Itu kalau bahasa biasa yang tidak memiliki nilai al-ijaz. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradaha 'alal malaikah. Itu cocok. Apa kok hum? Oh, iya ya. Ono mana? Pakai saja nih, tapi harus beberapa saja. Jadi wis sampean pelajari itu. Itu nanti sampean akan semakin merasa bahwa wah, Quran ini memang luar biasa. Makanya Quran itu jangan hanya berhenti. Tapi di sini tidak ada ya, insya Allah. Jadi Quran itu dihafal itu modal. Jadi hafal itu untuk modal, sekaligus untuk benteng diri kita, sekaligus untuk kita bekal menghadap kepada Allah. Tapi jangan berhenti di hafalan toh. Karena tugas Rasulullah kan jelas, walladzi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Itu harus digali itu sampai nemu hikmahnya. Makanya dulu guru saya itu Al-Mukarram Kiai Musta'in Syafi'i ini yang di MQ itu kan saya kemarin cerita sekilas. Itu sangat mendorong sekali Quran itu yojo mek jadi pasukan berkat. Kalau sudah merasa puas, tidak perlu di-upgrade keilmuannya. Ya belum, itu modal besar yang harus sampean olah. Orang tuh kalau punya modal, kok modalnya tidak diolah, rugi. Sampean punya potensi, kok nggak diolah, rugi. Nah kita ini, itu harus terus kita asah. Jadi, ini contoh-contohnya begitu. Nah, saya kasih tahu ya, salah satunya, ini kan kemudian kita berpikir dari sisi kemukjizatan. Oh ini saya sebenarnya nggak mau cerita ini ya, cerita yang tadi ya, yang long memory tadi ya. Ayat Quran itu kan mengatakan di surah Al-Ahzab itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Tutukannya apa? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah dan seterusnya. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian pada Allah, gandengannya bahwa qulu qaulan sadida. Ngomong, ucapkanlah qaul yang sadida. Sadida itu benar, faktual, tidak dusta, ya baik, karena sadida itu termasuk mencakup nanti kalau di yang lain-lain itu ada pola komunikasi itu qaulan layyina, qaulan karima. Nah sadida itu benar. Benar itu juga omongan sesuai dengan
Apa yang ada dalam hati nurani kita, dalam diri kita. Karena orang itu kan sering melakukan kesalahan, ngomongnya alasannya ngalor ngidul, padahal dirinya tahu kalau dia salah. Tapi tidak kaulan sadida, sehingga dia membohongi, bahkan mendustakan dirinya sendiri. Nah, kalau orang itu biasa ngomong baik, itu dia akan terekam di memori dalamnya. Sampai nanti ketika suatu ketika dia tidak bisa mengucapkan sesuatu, karena ada gangguan, itu kadang memori yang panjang itu akan muncul. Ini ada kisah. Ada orang, dan ini fakta, terkena serangan stroke. Kalau penyebabnya ya macam-macam ya. Akhirnya menyebabkan pembuluh darah di otak itu pecah. Karena otak itu jenderalnya, maka kemudian ini berpengaruh ke saraf-saraf yang terkait. Ada yang kemudian orang Jawa bilang itu mati separuh, serangan stroke. Ya kan? Nanti kan tergantung seberapa parah. Ada yang sampai parah itu sudah tidak bisa gerak, badannya tidak bisa digerakkan, dan ngomong tidak bisa. Tapi ada satu kejadian yang kalau dilihat secara zahir itu kayaknya aneh. Apa itu? Ono uang stroke tidak bisa ngomong. Ngomong itu pelat. Gak iso. Tapi begitu bunyi sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baru ngomong lainnya pelat mana? Gak bisa, gak karuan. Iki apa kok iso muni sholawat? Ternyata setelah diteliti, orang ini memang ahli sholawat. Jadi sehari semalam tuh sholawatnya sekian kali. Maka itu masuk ke dalam memori yang terdalam tadi, long memory tadi, yang itu ternyata bisa terucapkan. Ya kayak sampean nih loh. Sing wakeh ndrese. Kadang masih ngantuk-ngantuk ini sebenarnya suruh baca Fatihah. Fatihah itu insya Allah sudah masuk dalam memori kita. Sampai ngantuk Fatihah insya Allah gak keliru. Tapi lah Al-Falaq cik rawan keliru. Qul a'udzu birabbil falaq. Engko cek ono sing kualik wa min syarri ghasikin idza hasad. Lu ghasikin kok hasad. Ndak lah di sini ndak ya. Jadi sampai gitu aku keliru. Kalau Al-Falaq aman. Oh gitu. Itu masuk. Makanya sampean saiki ngaji. Makanya dulu apa namanya? Almarhum al-maghfurlah Romo Kiai Yusuf Masyar di MK itu kan beliau itu sampai gerah ya. Beliau di kursi roda terus beliau gerah itu kan ceritanya yang senior dulu kan tetap nunggu setoran. Itu bab kalau mengingatkan fasohah dalam kondisi beliau sakit itu masih cetok. Cetok itu apa ya? Sampai kalau baca biografinya Imam Hafiz itu sampai mau meninggal sudah nazak. Orang nazak itu biasanya ketika ruh itu mulai tercabut dari bawah sini, mulai kakinya dingin, kan terakhir keluar dari sini. Sampai di sini sudah pintu tobat sudah tutup sudah. Ya langsung sudah keluar ini. Itu beliau sampai nazak itu mengucapkan bahkan baca ayat itu masih cetok, masih baca ayat Tsumma ruddu ilallahi maulahumul haqq. Loh sampai kol-kola itu cik luar biasa cetok. Karena beliau luar biasa. Gurunya sangat banyak dan setorannya tidak hanya ke dari setoran ini maru terus tabarukannya banyak sekali. Tidak hanya setoran, ya belajar yang lain juga, ya qiraat. Ya Qur'annya. Nah itulah memori ini yang harus kita bangun. Uang biasa ngomong elek, diluk-diluk kesandung miso. Itu kan masuk di memori juga. Itu akhirnya kalau kena sakit apa-apa sakit tuh ya, mama orang sakit di rumah sakit, sama lihat di rumah sakit itu. Yang keluar itu dari apa yang biasa dia lakukan. Yang biasa meso tok egois. Itu terjadi gitu loh. Apalagi dalam kondisi yang sampai menjelang tidak sadar, itu long memory yang akan keluar. Nah orang nazak menjelang wafat itu kan dalam kondisi yang ya sudah mau tidak ada. Makanya biasanya membunyikan lafaz Allah, apalagi la ilaha illallah yang utuh itu kan juga berat. Itu ternyata hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa barang siapa yang akhir ucapannya ketika dia meninggal adalah la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu ternyata tidak bisa difahami begini. Woi kamu ngapain maksiat tok nggak pernah ngaji nggak pernah ini. Gampang gue mati tak muni la ilaha illallah. Lo tidak semudah itu. Gak bisa muni. Karena yang bunyi itu akan yang ada di long memory tadi itu.
Ya. Akhirnya itulah terjadi, orang mau meninggal diajari la ilaha illallah, kangelan, Allah Allah, gak iso. Wah, akhirnya mengingatkan yang di sampingnya, nyebut. Akhirnya ingat dia, put kan. Nggak nyambung ini. Suruh nyebut malah yang ditirukan but-butnya. Allahnya nggak bisa nirukan. Karena long memorinya tidak terekam dalam memori dia, gitu loh. Itulah pentingnya qaulan sadida. Lah kalau sudah qaulan sadida, yuslih lakum a'malakum. Itu juga pentingnya husnudzon gitu loh. Husnudzon nang Gusti Allah, husnudzon nang semuanya. Termasuk ke diri kita. Kita harus banyak husnudzon. Kita kalau suudzon, gak iso iku wangel iki. Wangel ini. Yuslihnya angel nanti. Tidak yuslih. Tapi kalau qaulan sadida, bismillah, ikhtiar sampai aman berusaha, mudah-mudahan ada jalan. Itu nanti Allah akan membuka jalan. Yuslih lakum a'malakum. Lanjutannya wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, kembali ke ayat yang tadi yang satunya. Ternyata kenapa kok Allah menggunakan wasjudu lillahilladzi khalaqahunna? Ternyata setelah diteliti, Quran itu kan kalau memang keyakinan kita sebagai orang mukmin itu kan tidak mungkin salah dan tidak mungkin salah. Ya orang-orang munafik tidak percaya kan, makanya ditantang afala yatadabbarunal Quran. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha, kan begitu. Lah iki khalaqahunna itu ternyata asyams dengan al-qamar. Al-qamar itu kan bulan. Bulan itu kan satelitnya bumi. Iya kan? Di dalam galaksi kita, asyamsnya memang satu, tapi komarnya sebagai satelitnya bumi itu satu. Cuman di dalam galaksi kita, planet yang mengitari matahari ini loh, yang melakukan revolusi terhadap matahari ini, itu kan tidak hanya bumi. Ya, ada yang lain-lain kan. Ada Merkurius, ada Pluto, ada... Ya, silakan dilanjutkan sendirilah. Itu masing-masing punya satelit. Maka itu termasuk salah satu rahasia mengapa Allah mengatakan wasjudu lillahilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Banyak pokoknya. Quran itu kalau digali tidak pernah kering, tidak pernah habis. Di kumang jadi gitu rek. Ya, semangat ya. Di kumang walidzalika ikhtalafa, walidzalika dan karena hal itu ikhtalafa maka berbeda opo akhdut tabi'in, pengambilan para tabi'in. Artinya tabi'in ini belajar pengambilan qiraatnya atau belajar Qur'annya kepada sahabat itu menjadi berbeda. Anhum saking para sahabat. Wa akhdhu tabi'in dan pengambilan qiraatnya generasi tabi'in, ngambil kepada tabi'in an asatidzatihim, dari para guru-guru mereka. Asatidzah jamaknya dari ustadz, asatidzah. Ustadz itu jamaknya asatidzah atau asatidz. Jangan sampai ada BTG GTA yang sama-sama kita hormati para asatid dan asatidzah. Wah, ini tidak pernah. Ya mungkin lupa ya. Biar pasti ceritani gak melebu. Kalau asatidzah itu ya sudah. Itu nanti kan aglabnya asatidzah itu yang mencakup semuanya. Kalau asatidzah wal ustadzat, asatid wal ustadzat. Min as'an asatidatihim minat tabi'in, dari guru-guru mereka, minat tabi'in, dari golongan tabi'in, generasi at-tabi'in. Wahalum majarroh, dan begitulah dan begitu seterusnya. Jadi ini berbeda kan gitu. Wahalum majarroh ila an wasolal amru, ila an wasala sampai yentu meko, sampai ketika sampai opo al amru urusan, maksudnya urusan kiroat ini.
ilal a'immati maring piro-piro imam al-masyhurin yang masyhur, yang terkenal. Alladzina yaitu mereka yang takhassasu yang mereka-mereka ini betul-betul apa jenenge ahli, betul-betul apa jenenge rek di bidangnya itu apa namanya? Ya spesialis, apalagi yang lain? Expert ya. Nah, expert di bidang qiraat itu. Mutakhassis, ya spesialis lah. Orangnya mutakhassis. Takhassasu wang qata'u lil qiraat. Wang qata'u itu maksudnya ini menjadi sandaran yang pasti di dalam terhadap qiraat. Ya kemudian jadilah imam qiraat 7 dan ada tambahan lagi 3 jadi 10 itu. Itu namanya al-imma al-masyhurin alladzina takhassasu wa qata'u lil qiraat. Imam siapa? Ibnu Katsir Al-Makki, Nafi Al-Madani, terus siapa lagi? Abu Amr Ibnul Ala Al-Basri. Ya, terus loh di Tufatul Tulab kan ada dulu kan di halaman belakang itu di tabel itu kan ada. Terus siapa lagi? Ibnu Amir Asyami. Terus Asim Ibnu Abin Najud Al-Kufi. Terus Hamzah Al-Kufi. Itu satu lagi Ali bin Hamzah Al-Kisai. Terus nama 3, siapa yang 3? Yakub, Abu Ja'far. Satu lagi siapa? Khalaf Al-Ashir. Khalaf Al-Ashir itu oleh Ibnu Jazari kan dia jadi imam qiraat, tapi Khalaf ini juga sebagai perawi dari imam siapa di qiraat sab'ah? Siapa? Hamzah. Hamzah yang imam qiraat, bukan Hamzah yang di hati. Tadi kemarin kan Hamzah belum saya sebut. Kalau awal, Solihin, Manzil kan sudah. Ikhtilaful lughat. Yang kelima sekarang. Asbabu ikhtilafil qiraat. Ikhtilaful lughati awil lahajat. Perbedaan lahajat, perbedaan lughat, perbedaan dialek-dialek. Zahaba ilaihi, zahaba berpendapat ilaihi terhadap hal ini, yaitu ikhtilaful lughat wal lahajat. Sopo Ibnu Qutaibah wa Abu Syamah. Ibnu Qutaibah dan Abu Syamah. Wa yadullu ala qaulihima. Wa yadullu dan menunjukkan ala qaulihima ing atasi qaul keduanya, pendapat keduanya. Apa ma keterangan rawa yang wa yadullu ala qaulihima. Jadi yang menunjukkan pendapat keduanya itu adalah riwayat. Jadi ada riwayat ini sehingga Ibnu Qutaibah punya pendapat bahwa ikhtilaful lughat dan lahajat itu termasuk sebab-sebab munculnya perbedaan qiraat. Ma rawahu ad-Dhahhak an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annallaha ta'ala, riwayatnya annallaha ta'ala bahwasanya Allah ta'ala iku anzala menurunkan sapa Allah hadzal qur'ana ing Al-Qur'an ini bilughati kulli hayyin kelawan lughah setiap suku min ahya'il arabi dari suku-suku bangsa Arab. Tulisannya apa itu, Rek? Tulisannya, Rek? Dibaca apa itu? Paragraf berikutnya apa bacaannya? Apa? Ojo gremeng ah jawabnya.
Bareng-bareng sopo sing jawab. Apa? Apa? Apa artinya? Ibnen apa artinya? Mengangkat anak. Tabanna mengangkat anak. Maksudnya apa? Watabanna dan mengadopsi. Hu ing qaul, hu ing hadzal qaul. Sapa ba'dul mu'asirin, sebagian para ulama kontemporer mintala midzatil mustasyriqin, yang termasuk murid-muridnya para orang-orang orientalis. Wal haqqu, lan yang sebenarnya, wal haqqu utawi yang sebenarnya, utawi yang benar, iku anna ikhtilafal lughat, bahwasanya perbedaan lughat awil lahajati atau lahjah, iku laisa huwa, iku laisa, iku laisa bukanlah, opo huwa, huwa itu maksudnya laisa opo ikhtilaful lahajat itu, iku fi jami'il qiraat, di dalam semua qiraat. Pokoknya semua qiraat itu disebabkan perbedaan lahjah, maka muncullah perbedaan qiraat. Enggak semuanya. Walaupun ada tapi enggak semuanya, gitu loh. Jadi ini bukan pemicu utama. Wa inna ma fi ba'dihha, lan angin mestinya, angin pasti ini hanya pada sebagian saja, sebagian qiraat. Jadi enggak semua qiraat. Dulu kayaknya sudah pernah kita bahas ya. Termasuk yang ada dugaan, perbedaan qiraat itu gara-gara perbedaan lahjah. Maka diberilah contoh oleh penulis kitab Sofahat ini. Enggak mesti begitu. Karena buktinya apa? Buktinya umpama karena memang acuannya itu, berarti ini mestinya begini. Tapi faktanya ada yang enggak begitu. Maka itulah kemudian dipaparkan contoh-contoh itu untuk melegitimasi bahwa Quran itu adalah al-wahyu ar-rabbani. Dulu di halaman berapa itu pernah kita bahas. Yang belum ikut ya nanti dicari lagi. Nek kober. Sampai ini wong sawi bu gak karu-karuan. Saya itu semester ini tidak karu-karuan. Ngajar taklim malam itu kayak ngawang rasanya. Ngajar tafsir ya Allah, wegel. Ya usah dijalani aja. Ya baru kali ini saya 31 SKS. Saya udah cerita kemarin ya. 31 SKS, 15 SKS kuliah, 16 SKS ngajar. Padahal yang kuliah itu ada yang ini curhat-curhat. Ada yang tugas itu suruh ngeresum setiap pekan. Ngeresumnya tulis tangan, harus ambil dari buku terus tulis tangan. Jadi gak oleh langsung diketik, di print, gak cek moco. Begitu. Belum yang lain-lain, terus gak usah curhat, nanti jadinya sesi curhat. Nggak apa-apa lah, kita sama-sama berjuang ya. Makanya saya beberapa kadang-kadang esok ya Allah gak kuat saya habis subuhan. Gak setor. Nunggu mana ya Allah. Nanti ditata lagi lah. Besok insya Allah setoran. Ya. Tapi gak sering-sering banget. Nggak sampai ndelok, itu bolosan. Kemarin ada beberapa ini. Makanya sampai umpung durung sibuk nemen itu ngaji sing akeh. Kadang tuh kalau sudah sibuk itu pingin ngaji akeh, tapi ya memang terbatas. Ya tetap ngaji, tapi yo sudah beda dengan zaman dulu. Kadang itu kalau enak yo biar di pondok yo, tapi kan enggak bisa kembali waktu itu. Enak yo biar zaman kuliah itu.
masih bisa. Ternyata sekarang sudah tambah repot lagi. Ini habis maghrib saya ke Singosari. Ada orang minta acara maulid. Ngono kan masyarakat mosok yo gak dituruti kan yo sak iso-iso lah. Diceritani nabi-nabi kan gitu. Ya Nabi Muhammad mau acaranya maulid. Henje kumang. Yaqul Ad-Doktor Abdul Hadi Al-Fadli apa Al-Fadli. Wa hadha an-naw'u min al-ikhtilafi dakhilun fima ara dimna taqririn Nabi sallallahu alaihi wasallam wa imdaihi liqiraatil muslimin. Wallahu a'lam. Kita ke Fathul Manan sedikit. Saya mana yang ini? Salatul hajah. Sudah. Yang ini mana sudah ya, yang bawah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Salatul hajati li taqwiyatil hifdzi. Utawi iki iku menjelaskan salat hajat li taqwiyatil hifdzi. Untuk melestarikan, untuk menjaga, untuk memperkuat hafalan Al-Quran. Jadi kalau ditanya, ya apa caranya hafalan itu kuat, yaitu syaratnya yang pertama, yang paling utama deres, yang kedua disupport dengan hal begini-begini ini. Kalau yang kita deres itu kan memang urusan secara kasbi, itu yang wajib kita lakukan. Kalau ini untuk mendownload dari sisi laduninya. Ternyata ada riwayatnya itu an Abdullah bin Abbas. Jadi ini bukan bid'ah, bukan ngarang. Bukan buat ibadah yang tidak dicontohkan oleh Hadratur Rasul. Wah, ini kalau bicara bid'ah panjang. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal. Bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bainama nahnu inda Rasulillah. Jadi Ibnu Abbas ini bercerita mengatakan ketika kami ini bersama-sama sedang berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Id ja'ahu. Id tiba-tiba ja'a datang hu ing Nabi, hu ing Rasulullah, sapa Ali ibnu Abi Thalib, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Radhiya mudah-mudahan paring ridho sapa Allah anhu terhadap Ali. Faqal kemudian berkata sapa Ali, bi abi anta wa ummi. Bi abi anta wa ummi. Demi bapakku, engkau dan juga ibuku. Tafallata terlepas. Tafallata itu terlepas. Makanya ada hadis Nabi itu asyaddu tafallutan minal ibil. Iya. Jadi hafalan Quran itu lebih nemen liarnya, gampang terlepasnya dibanding unta. Unta yang liar atau apa begitu. Ini Ali tiba-tiba curhat, tafallata hadzal Qur'anu min sadri. Quran ini kok sering lepas dari dadaku. Artinya dari hafalannya Ali bin Abi Thalib. Sampai jangan kemudian mengatakan, oh tiba-tiba masih Ali bin Abi Thalib yang katanya cerdas, tiba-tiba yo lali. Berarti aku ono koncone. Oh, kok dhisik iki laline beda. Kalau orang-orang seperti beliau itu lali sithik itu sudah masalah. Nek sampean lali titik dianggap gak masalah. Lali akeh kadang-kadang dianggap masalah.
Karena ukuran lancar ndaknya itu ketika setor tok, ya ndak begitu. Jadi levelnya itu sudah beda. Jadi kalau beliau curhat itu sedikit sudah bermasalah. Sama kayak begini loh, Imam Syafi'i itu kan curhat ke gurunya, syakautu ila waqi'in. Ada yang mengatakan su'a hifdzi, ada an su'i hifdzi, sembulah terserah. Fa arsyadani ila tarkil masalah. Su'a hifdzinya Imam Syafi'i itu beda dengan su'a hifdzi kita gitu loh. Ono wong alim. Levelnya sudah muqarrabin. Kalau sampai-sampai yang baik-baik ini abror. Karena abror nanti ada muqarrabin. Walaupun nanti penafsiran muqarrabin, ada yang menafsiran muqarrabin itu malaikat. Yang malaikat yang memang tidak pernah maksiat. Memang dekat dengan Allah. Nah, orang yang sudah levelnya muqarrabin, itu kalau satu tarikan nafas, kok lupa sama Allah, itu sudah dihukumi maksiat. Lalu itu sampean level sampean, yo gak terima. Lah ambak antok lali sih gak apa-apa. Leweng sholat baru ketika sholat lupa maksiat atau sampai melakukan kedurakaan yang itu jelas-jelas melawan aturan Tuhan itu maksiat. Cuman kan orang harus ada usaha untuk meningkatkan. Nah ini Sayyidina Ali ini mengatakan tafallata hadzal Qur'anu min sadri fama ajiduni aqdaru alaih. Saya tidak menemukan dalam diriku dan fama ajiduni aqdar, saya tidak menemukan kemampuan. Iki ya apa terus carane? Ya apa carane cek gak ilang. Ya. Kula ndak menemukan ya Rasulullah dalam diriku itu yang saya bisa mengatasi ini. Aqdaru alaih. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian faqala lahu Rasulullah. Rasulullah dawuh kepada Sayyidina Ali. Ya Abul Hasan. Afala u'allimuka kalimatin yanfa'ukallahu bihinna wa yanfa'u bihinna man 'allamtahu wa yuthabbitu ma ta'allamta fi sadrik. Wahai Abul Hasan. Paket. Oh nggih, monggo. Sampun. Tadi saya tunggu-tunggu jenengan. Kayak ono traktirane, katanya habis wisuda kemarin. Iya. Saya baru tahu. Besok ada Sabtu sudah lagi maju lagi enggak? Mboten nggih. Saya maju 2 kali. Iya, Sabtu besok ada wisuda lagi ya. Periode berarti nanti wisuda itu setiap Sabtu kayaknya ya. Nah, ini kesempatan nih yang semester 3 ini. Segera diselesaikan karena sekarang wisudanya setiap Sabtu, setiap pekan. Atau bisa dinego ke bagian BAK, bisa enggak Ustadz? Pak Imam Ahmad sana. Apa? Saya wisuda duluan nanti baru menyelesaikan tugasnya. Wis guyon ya. Ya Abul Hasan, Hasan Husain. Ya Abul Hasan. Wahai ayahnya Hasan, afala u'allimak. Ini pertanyaan gini. Maukah engkau, apakah engkau mau apa enggak kalau aku ajarkan kepadamu? Gelem ta ora? Nah, gitu kalau sekarang gitu. Gelem ta Kak? Oh nggih purun. U'allimuk kalimatin, beberapa kalimat yanfa'u yang bisa memberikan manfaat ka ing sira sapa Allahu Allah bihinna kelawan kalimat tersebut. Jadi kalimat itu bisa mendatangkan manfaat, Allah yang menurunkan manfaat. Jadi memang segala sesuatu itu harus diungkapkan, tidak bisa hanya di batin. Nabi Adam itu setelah melakukan kesalahan, terusir dari surga, Allah itu kan sangat menyayangi Nabi Adam. Maka ini diusir dari surga tapi disangoni. Sangoni apa? Fatalaqqa Adamu mir rabbihi fataba alaihi, kan begitu. Apa itu kalimatnya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lah ini Rasulullah ngajarkan ke Sayyidina Ali.
Dan kalimat ini wayanfa'u bihinna, ini akan bermanfaat bihinna dengan kalimat-kalimat tersebut man ing orang. Allah yang memberikan manfaat kepada orang alam tahu yang engkau mengajarkan kepada dia. Jadi Ali diberi izin untuk menyampaikan ke orang lain, untuk mengijazahkan kepada orang lain. Wa yuthabbitu dan menguatkan sapa Allah. Artinya dengan kalimat-kalimat ini Allah menguatkan ma ing sesuatu, ya, hafalan, ajaran, nilai-nilai, itu termasuk yang ada dalam fi sadrik. Ta'allamta yang telah engkau pelajari. Kalau terkait dengan hafalan Quran berarti sing wis kamu hafalkan, sing wis disetorkan, sing wis dimurojaah, yang kemudian disimpan di dalam sadrik. Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilm. Qal, menjawab sapa Ali. Imam Ali kemudian menjawab, ajal ya Rasulullah. Ya tentu saja ya Rasulullah. Fa'alimni, maka ajarkanlah kepadaku, kata Sayyidina Ali. Kan tadi ditanya, sampean gelem apa enggak, tak ulangi, tak dudui, saya kasih tahu kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan atau doa-doa yang itu bisa Allah memberikan manfaat kepadamu dengan kalimat atau doa tersebut. Wa yanfa'u bihinna man 'allamtahu wa yuthabbitu ma ta'allamta fi sadrik. Qala ajal ya Rasulullah. Fa'allimni, maka ajarkanlah kepadaku ya Rasulullah. Qal, Rasulullah dawuh, idza kanat atau kana itu ya. Idza kanat kana. Ada yang kanat. Idza kanat lailatul jumu'ati. Apabila tiba malam Jumat. Nangkuk bengi ke malam Jumat, maghrib habis ini. Fa in istata'ta an taquma fi thulutsil lail. Jika kamu mampu untuk bangun melakukan qiyamul lail fi thulutsil lail pada sepertiga malam al-akhir yang terakhir. Fa innaha sa'atun fa innaha, maka sesungguhnya thulutsil lail al-akhir. Iku sa'atun, sa'ah, waktu, kesempatan. Sa'ah itu maknanya banyak ya. Bisa hari kiamat, bisa jam, bisa sesaat. Makanya di Quran itu ada namanya muqabalah atau apa itu ya. Wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah. Sa'ah yang depan sama yang belakang itu sudah berbeda. Ini yang i'ati paham nih. Fa innaha sa'atun masyhudatun, itu adalah waktu masyhudatun yang disaksikan. Jadi Allah itu turunnya jangan diartikan hakiki. Turun untuk melihat siapa di antara hamba-hambaku. Ada yang mentakwil rahmatnya turun. Untuk Allah melihat siapa di antara makhluk-makhluknya, hamba-hambanya itu yang meminta ampun. Maka aku ampuni. Kan begitu. Maka ini masyhudah. Belum lagi malaikat-malaikat itu. Malaikat-malaikat itu kan di sepertiga malam terakhir itu sudah persiapan untuk ganti shift. Makanya shift-shiftan ganti subuh. Subuh itu kan inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Lah sebelum itu sudah siap shiftnya. Sama lihat security UIN itu jam 2 ada pergantian shift. Terus jam 9 malam, ya kan? Itu mesti sebelum jam 9 sudah datang. Tidak mungkin pergantian shift jam 2 dia datang 2:30. Tidak. Koncone ngenteni, WA balik-balik. Kapan teko nih? Itu dimarahi sama komandannya itu kalau telat. Jadi kalau shift jam 2 itu paling lambat 1:30 sudah datang di lokasi. Nanti jam 2 kurang berapa itu sudah apel dulu biasanya. Ya. Kapan itu Mas Fajar ikut ya? Oh enggak ya? Enggak kok manduk-manduk kayak paham banget gitu loh. Jangan-jangan komandannya ada di sini. Siap Dan, mohon maaf Dan.
Nah, itu kan ngumpul semua. Yang ngumpul itu shift yang sebelumnya dengan sesudahnya. Podo malaikat yang ngono. Shift yang sebelumnya sudah siap, mau digantikan ojo mulai dhisik. Totalan dhisik. Arek iku mangi apa? Iki jaratannya. Sama kayak perawat, tahu perawat ya? Itu kan sebelum shift kan dikasih tahu. Nanti obatnya sekian kata dokternya, itu dikasih tahu itu rekam medisnya, nanti pasien ini begini kan begitu. Itu apalagi ini sepertiga malam. Kalau catatan sampean di sepertiga malam, wah iki Mas regep iya yo. Subuh tak enteni mari subuh iki. Wah, itu semangat malaikatnya. Tapi lewat gak masuk catatan, yo nanti baru diambil berkasnya nanti setelah sampean subuhan. Tapi kalau sudah sejak sepertiga malam berarti kan malaikat yang shift malam itu nanti diserahkan ke malaikat yang shift pagi. Itu kira-kira ngono gitu loh. Masyuda itu loh. Wa du'a'u ya tapi ya rek Qur'annya inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Jadi sebelum itu sudah ada sih. Wa du'a'u fiha mustajabun wa du'a'u tawi doa fiha ing dalem sulusil lail al akhir iku mustajabun dikabulkan, diijabah. Wa qad qala akhi Yaqub wa qad qala akhi Yaqub li banihi saufa astaghfiru lakum rabbi yaqulu hatta ta'tiya lailatul jumu'ati fa illam tastati' fakum fi awwaliha fasalli arba'a raka'atin taqra'u fi raka'atil ula bi Fatihatil kitab wa surat Yasin wallahu a'lam bissawab. Nanti insyaallah kita lanjut pada episode yang akan datang. Semoga bermanfaat, semoga barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat. Allahumma ya Allah ma'al Qur'an. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahli al-Qur'an الذين هم أهلك وخاصتك وجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى ومن الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا ما علمتنا وبما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. العفو منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.